Sabri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kabid TKSD Bapak Hiling Suhono, yang kami hormati Bapak Kasih Kesiswaan Bapak Suwandi, yang saya hormati Ibu Korwil Campipora Kecamatan Wanayasa, yang saya hormati Ibu PNF Korwil Campipora Kecamatan Wanayasa, yang saya hormati Bapak Ketua K3S Kecamatan Wanayasa, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Negeri se-Kecamatan Wanayasa, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Komite se-Kecamatan Wanayasa. Puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik pagi hari ini kita semua masih dalam perlindungannya, sehingga dengan lindungan yang Allah berikan kepada kita semua, kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini, insya Allah tidak kurang suatu apa. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa dapat menjalankan sunnah-sunnahnya, dengan harapan di hari yaumul hisab nanti kita akan memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, berhubung waktu sudah menjelang siang, insya Allah peserta sudah hadir 90% lebih, maka acara pada pagi hari ini bisa kita mulai. Sebelum acara kita mulai, akan kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat lain-lain, dan diakhiri dengan penutup. Agar acara pada siang hari ini, pagi sehingga siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya perkembangan dan kemajuan di bidang pendidikan, marilah kita buka acara pada kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Meningkat acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas kami persilahkan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Meningkat acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh beliau Ibu Korwil Campikora Kecamatan Wanayasa. Kepada Ibu Parijem kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kabid SD, yang kami hormati Bapak Kasih serta segenap tim BOS dari kabupaten, yang kami hormati dan muliakan Bapak Ibu Komite yang hari ini hadir, yang kami hormati Bu Mariah selaku penilik PNS serta Bapak Ibu Kepala Sekolah yang juga sangat saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Ibu bapak yang saya hormati, yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Kabid beserta rombongan yang hari ini sudah meluangkan waktunya yang saya yakin super sibuk untuk Pak Helen ini bisa sempat rawuh di sini. Tentu kami mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga dan juga selamat datang di SD Negeri 1 Tempuran ini, merupakan tempat untuk kita insya Allah nanti akan melakukan moneh BOS. Yang kedua juga tak lupa kepada Bapak Ibu Komite yang ini juga kelihatannya lagi sibuk-sibuk sekali karena besok insya Allah kan Banjar serentak Pilkades ya. Saya yakin di antara Bapak Ibu Komite ini ada yang terlibat langsung di sana, tetapi demi kemajuan pendidikan di Wanayasa, alhamdulillah kerso ngerawi undangan kami. Sekali lagi terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terutama untuk Bapak Komite, dalam kesempatan ini juga kami sampaikan ucapan penghargaan terima kasih yang tiada terhingga karena selama ini Bapak Ibu Komite telah bekerja sama baik dengan sekolah-sekolah yang ada di Wanayasa, sehingga hingga detik ini alhamdulillah untuk Wanayasa nggak ada permasalahan yang berarti di dalam penyelenggaraan sekolah, dan alhamdulillah kegiatan juga berjalan lancar. Saya yakin itu semua tak lepas dari dukungan Bapak Ibu selaku komite, karena tanpa bantuan panjenengan saya yakin Bapak Ibu Kepala Sekolah akan kualan, terutama dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di sekolah. Kami yakin kalau menjaga BOS saja insya Allah nggak cukup. Nah, dengan adanya dukungan dari teman-teman Bapak Ibu Komite ini bisa berjalan dengan baik. Kerusakan-kerusakan atau pembangunan yang ringan juga alhamdulillah bisa berjalan di Korwil Campikora Wanayasa. Contohnya ini di Tempuran baru saja itu kemarin di gerbangnya itu rusak, tapi alhamdulillah Pak Kabid kita tidak terlalu menjaga ke bantuan, karena kalau hal-hal kecil menjaga ke bantuan kelamaan setelah ambruk lah. Terima kasih Pak Komite dan juga sekolah-sekolah yang lain. Saya lihat ada beberapa kalau yang rusak ringan itu biasanya komite langsung ambil alih, tidak terlalu nunggu dari bantuan dinas. Karena apa? Karena saking banyaknya sekolah di Banjarnegara, 600-an sekolah
kemudian kalau semua bertumbuh hal-hal kecil saja menunggu bantuan dari kabupaten ya nggak akan terselesaikan. Yang penting teman-teman komite dan Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah sepakat dan menguasai regulasinya. Seperti pesan Pak Heri itu, yang penting kan menguasai regulasi dan tentunya ada pengertian, saling pengertian lah, insya Allah demi kebaikan bersama. Jangan sampai ada saling lapor melaporkan, tetapi justru harus saling mendukung. Dan alhamdulillah Pak Kabid kami laporkan selama ini di Wanayasa juga komite sekolah nggak ada yang coklat, saling dukung-mendukung dan saling melengkapi. Nah, berkaitan dengan itu nanti juga kami mohon Pak Kabid dan juga Pak Kasih arahannya dan mungkin untuk bekal teman-teman kami semua, Bapak Ibu Kepala Sekolah, agar kedepannya dalam pengelolaan BOS ini lebih maksimal, lebih efektif dan tentunya aman. Itu yang terutama kan kita mengharapkannya kan aman, selamat, tetapi sukses. Saya yakin semua berharap demikian. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan ke semua pihak yang hari ini dengan kerjasama kita, kegiatan hari ini bisa terselenggara dengan baik. Saya nanti mohon Bapak Ibu untuk bisa mengikuti dan juga mencerna dan mengaplikasikan semua arahan baik dari Pak Kabid maupun dari Pak Kasih yang insya Allah nanti akan menambah bekal kita, menambah kemantapan kita, menambah wawasan kita, sehingga kita melangkahnya itu lebih mantap, tidak ragu-ragu dan tidak ketakutan. Karena insya Allah segala sesuatunya kalau regulasinya terkuasai, kita nggak akan takut pada siapapun dan insya Allah akan selamat. Demikian kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Banyak tutur kata yang salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada beliau Ibu Parijan yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan berikutnya sekaligus informasi kedinasan kemungkinan akan disampaikan oleh beliau Bapak Kabid TKSD kepada Bapak Heling Zono. Kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna lina tahtiyalla ula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah mabil fat wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumidin. Amma ba'd. Yang kami hormati Korwil Dikcam Dikpora Kecamatan Wanayasa beserta pengawas, yang kami hormati yang muliakan mitra kerja kami, mitra pendukung pendidikan, Bapak Ibu Ketua Komite SD se-Kecamatan Wanayasa, yang kami hormati pula rekan-rekan kerja kami, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD se-Kecamatan Wanayasa, dan rekan kami Mas Wandi SPD MSI selaku kasih kesiswaan SD di Kabupaten Banjarnegara. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua. Alhamdulillah karena petunjuknya pada pagi hari ini kita semua dipertemukan dalam acara silaturahmi. Ini bukan pembinaan, bukan apa-apa, tapi kita adalah sifatnya adalah untuk bersilaturahmi. Khususnya kami kangen sama teman-teman mitra-mitra kami, Bapak Ibu Ketua Komite. Sudah 1 tahun setahun berlalu, alhamdulillah kiamat bisa ketemu lagi. Ini untuk yang penting nih, karena silaturahmi katanya membawa rezeki di Pak. Mudah-mudahan rezeki saya seperti itu. Selamat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya doa akhir Nabi, amin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Ketua Komite, teman-teman kepala sekolah, Korwil ya, yang setelah beberapa hari ini tertunda pertemuannya,
Namun hari ini alhamdulillah tidak tertunda lagi. Jadi masih tertunda lagi. Karena hari ini saya tanpa mendadak gitu, ada surat untuk rapat di Sekda. Tapi saya tanya kepada teman-teman kami, bisa nggak diwakilkan? Oh bisa. Jadi kami mengutamakan silaturahmi dengan teman-teman komite. Meskipun ada acara, alhamdulillah hari ini kita bisa. Yang kedua, mohon maaf jika kami selalu merepotkan Bapak Ibu Ketua Komite yang harusnya enjing-enjing pun gitu sapi tetap wanang atau hari ini dipaksakan untuk bersama-sama kami dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan mutu pendidikan sesuai dengan fungsi dari komite. Tahun sepindah betul Pak. Timbang mboten nate lah ngaten seniki lah. Kami usahakan untuk bisa selalu ada silaturahmi setiap tahun. Kita Bapak Ibu Ketua Komite keberatan boten setahun pindah terus. Boten sih. Matur nuwun sangat iki pahlawan terus Pak. Masuk panah terus sekali-kali teng sekolah nggih ya atas niku. Kebanggi kali kanca-kanca kepala sekolah. Bukan hanya itu, bagi kami adalah silaturahmi ini semakin untuk merekatkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat, khususnya lewat Bapak Ibu Ketua Komite. Jadi selama ini komite itu saya tidak ingin bahwa komite itu hanya dijadikan simbol di sekolah, tapi tidak ada relevansinya, tidak ada manfaatnya seperti itu. Seolah-olah padahal secara regulasi hukum komite pun kuat hukumnya gitu, okay? Nah ini komite itu sesungguhnya sangat kuat di mata pendidikan. Karena apa? Jelas pemerintah sudah membuat sebuah regulasi yang luar biasa dikhususkan komite. Tapi ini tidak pernah dimanfaatkan oleh kita, ya, tidak dimanfaatkan, dikedepankan. Nah, kalau sesuatu yang dibuat oleh pemerintah berarti itu dianggap urgent, dianggap penting. Nah, komite nggak penting, nggak mungkin Pak dibuatkan sebuah aturan nasional itu. Gimana? Nah, betul perlu ada regulasi aturan bupati misalkan. Ini bukan masalah bupati, bukan masalah pendidikan, tapi langsung secara nasional. Artinya Pak, benar-benar peran dari masyarakat lewat komite dibutuhkan oleh negara ini. Artinya bahwa pemerintah tidak bisa lepas mengelola pendidikan tanpa dukungan dari masyarakat. Maka masyarakat di situ tangan panjangnya adalah komite sekolah. Untuk itu Bapak, tahun 2002 kan yang menandai lahirnya komite sekolah itu tahun 2002. Tepatnya lahirnya panjenengan itu tanggal 2 April Pak. 2 April 2002 itu lahirnya komite sekolah di Indonesia. Menate mirip dari terus komite tapi dengan nanti diaturi kapan sih lahirnya komite? Nah, kan jadi menurut tanggal 2 April udah peringati peringatan atau sebagai harum bahwa tanggal 2 April ini sesungguhnya adalah lahirnya komite sekolah. Maka untuk itu kita biar menyatu jadi satu sebanjar negara. Kita sudah mulai merintis bahwa kita ingin mengangkat komite benar-benar sesuai dengan regulasi yang ada. Maka setiap hari ini adalah hari terakhir ya Mas. Artinya dalam hal kami keliling 20 kecamatan Wanayasa dan Karoban adalah penutup pertemuan kami di tahun ini. Maka sudah ada 18 kecamatan yang sudah kami temui seluruh komitenya, dan semuanya masing-masing kecamatan sudah kami buat grup khusus ketua komite. Jadi jenengan nanti saya minta Bu Balicem difasilitasi teman-teman komite untuk dimasukkan sebuah grup silaturahmi komite SD sekecamatan mana biasa. Nah harapannya nanti sebanyak negara kita jadikan satu. Nah ini sudah tersusun, alhamdulillah. Di HP saya ini sudah ada 18 grup ketua komite sebentar negara. Mungkin penutupan dengan kali cara kobar. Harapannya Pak,
ini semakin kami angkat Bapak ke depan, komite benar-benar mempunyai fungsi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Itu seperti itu. Jadi bukan untuk apa, niat kami ada terus mengangkat martabat sesuai dengan martabat yang diangkat oleh negara. Ngaten lho. Nggih, ampun ngantos dengan dipanggil oleh teman-teman kami ketika membutuhkan dana saja. Nggih kan? Nah ini jadi tidak ada label lagi, label cap komite gitu, bukan. Tapi benar-benar memberi fungsi dan tugas sesuai regulasi. Hari ini sedikit kami ulas sedikit, nggih. Izin kami mengulas kembali, mengingatkan kembali sebelum nanti kita cek. Karena hari ini evaluasi juga kami ngecek apakah teman-teman kita komite sekolah dalam menjalankan fungsinya dalam meningkatkan layanan pendidikan sudah sesuai dengan regulasinya. Nanti kita buka bersama-sama, nggih. Jadi materi ini kan langsung aja. Nanti dialog kami teman-teman. Saya minta teman-teman komite juga buat sesari kurikulum kali kepala sekolah. Nggih. Nah, nggak usah angkasi kurikulum, nanti bicara di grup dengan saya. Seperti itu. Tujuannya itu dari komite kurikulum kali kepala sekolah. Wis nanti ketika mawon di grup bebas. Cuma nonton kula kali Buparizem harus besok, harus di dalam karena beliau kesepuhan di sini harus masuk dan di dinas saya sama Pak Pati seperti itu. Setuju nggih? Jadi semakin nopo nggih erat lagi komunikasinya. Mboten usah kurikulum kali kula pelayani jenengan pokoknya prinsipnya. Pelayan itu selalu mendengar, akan selalu melihat kondisi yang ada di bawah. Kami bukan apa-apa, kami niatnya adalah ingin totalitas melayani masyarakat. Kalau pendidikan berani lewat Bapak Ibu semua, kalau di sekolah dengan teman-teman kepala sekolah seperti itu. Kan jenengan kan penyambung lidah masyarakat. Jadi kami membutuhkan jenengan, tapi kami akan mengikuti sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk itu kita flashback ke belakang, ketika tanggal 2 April 2002 lahir sebuah regulasi baru yang disebut Permendiknas. Sanes Permendikbudristek. Waktu itu 2002 masih bicara Permendiknas nomornya 044/U 2002. Itu tentang apa? Lahirnya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Masih jadi satu. Itu 2002. Maka dengan awalnya lahirnya Permendiknas 044/U 2002 ini, pemerintah semakin melihat mengerucut bahwa komite ini semakin penting. Meskipun di tahun 2011 komite juga dimakzulkan oleh pemerintah. Kraos mboten dengar. Karena sebutan posisi komite saat itu termakzulkan oleh pemerintah juga. Ini teman-teman kepala sekolah juga mengikuti gue ini. Dia buatan sama teman-teman kepala sekolah. Apa yang memakzulkan komite saat itu? Pernah anda diterima itu? Iya. Saat itu munculnya woro-woro sekolah gratis. Dia buatan 2011 saat bos sedang in-innya ini muncul sebuah regulasi yang melarang Bapak Ibu pengelola sekolah komite melakukan larangan dilarang memungut dan menerima sumbangan. Berarti disinilah panjenengan yang tadinya adalah bertugas salah satunya menggali dana di stop 2011. Ini Bapak Ibu, komite ini maju, artinya mandul, tidak bisa apa-apa. Salah satu yang penting itu membantu sekolah, tapi dimakzulkan di situ, ya, dihentikan oleh yaitu munculnya Permendikbud nomor 60 tahun 2011 tentang larangan pungutan dan sumbangan. 2011 muncul. Inilah saat itu komite tidak bisa apa-apa. Apakah hal itu terus berlanjut? Tidak. Pemerintah menyadari kekeliruannya. 2011 sampai 2012 mereka membuat aturan melarang pungut dan sumbangan
saat itu banyak berdampak pada sekolah-sekolah di Indonesia, khususnya swasta. Swasta tidak mungut dari mana? Kalau negeri ya cengik-cengik saat itu masih bisa hidup ya, karena ada pos. Kalau swasta untuk gaji dari pos bakal sulit. Maka regulasi yang bertentangan tadi dengan Permendiknas 044/2002 ini dianulir lagi. Nah, maka sekolah gratis saat itu berdasarkan Permendikbud 60/2011 ini sesungguhnya hanya berlaku 1 tahun. 1 tahun tok. Apa yang timbul lagi? Muncul pengganti regulasi 60/2011 ini, muncul Permendikbud 44 tahun 2012. Bukan lagi melarang komutan, tapi Permendikbud 44 2012 memerintahkan sekolah boleh memungut dan menerima sumbangan. Tapi di Permendikbud 44 2012 yang boleh memungut adalah sekolah swasta. Kalau aturan bersama lagi kembali mengingat. Jadi yang boleh memungut berdasarkan Permendikbud 44 2012 hanya sekolah swasta. Kalau sekolah negeri memungut boleh, kalau sekolah negeri itu dijadikan sebagai sekolah unggulan internasional baru boleh memungut. Tapi sekarang tidak ada lagi sekolah unggulan. Maka di negeri otomatis dilarang melakukan pungutan. Hanya boleh sekolah negeri menerima sumbangan. Saya diketahui. Makanya komite kalau menggali dana dasar hukumnya adalah Permendikbud 44 2012. Itu untuk penggalian dananya. Hanya boleh menerima sumbangan. Nah mungkin katakan mawon supados familiar nanti jenengan ketika ngendika juga langsung sesuai. Artinya kami ingin teman-teman itu juga ada regulasinya. Ditegas. Kalau kita bicara berdasar Pak, wah ini tantangannya Pak. Nek jenengan ditemoni nun sewu LSM, bosan takut kalau sudah seperti itu. Ya, intinya itu, artinya sebagai komite cukup bukan susah terlalu detail Pak. Umati, ya nanti biasanya satu-satu. Yang penting panjenengan satu pirsa iuran itu apa, pungutan itu apa, kan atas niku sumbangan itu apa. Nah ini semuanya diatur di Permendikbud nomor 44 2012. Pungutan adalah penerimaan dana dari masyarakat oleh sekolah dengan ditentukan besarnya, ditentukan waktunya, ya bersifat mengikat dan wajib. Niku pungutan. Tadi di angsal boten sekolah boten pikantuk. Tapi Bapak Ibu Ketua Komite Kepala Sekolah harus pirsa definisi dari pungutan. Oh, meskipun dilakukan lewat rapat. Nah ini. Jadi kalau pungutan bisa lewat rapat diputuskan, bisa. Tapi itu tetap disebut pungutan. Nah ini yang penting saya tekankan. Kalau nanti dalam menggali dana masyarakat memaksakan harus sama, ini fungsi komite menegakkan aturan. Tidak boleh karena itu menjadi pungutan. Mungkin kalau sambil tanya jawab nanti kalau atur lebih jelas. Ini untuk pengertian pungutan. Terus sumbangan itu adalah penerimaan ya uang dari ke sekolah dari masyarakat, tapi tidak ditentukan besarnya, tidak bersifat wajib dan tidak mengikat. Artinya suka rela. Sing asal niku. Mungkin anak kendala yang jenengan saya kalau tidak bisa membaca itu kendalanya di masyarakat begini-gini Pak. Ini karena hampir rata-rata nasional sepanjang negara saya ketemu dengan teman komite pasti masalahnya sama, hampir sama. Karena itulah salah satu dari keinginan masyarakat Indonesia. Karena apa? Jarang masyarakat mendapat asupan penjelasan dari sekolah termasuk tentang regulasi yang ada. Sehingga anggapannya masyarakat sekolah tetap gratis itu. Ini yang sedang kita angkat itu.
Nah, kemudian yang ketiga, iuran. Iuran itu adalah penarikan dana dari siswa oleh sekolah, tetapi yang uang itu digunakan untuk siswa, bukan untuk operasional sekolah. Itu iuran. Jadi boleh nggak iuran? Boleh. Ada dasar hukumnya. Nanti akan saya selesaikan. Contoh, iuran yang boleh, iuran pramuka. Jadi semua siswa yang jadi murid atau dari siswa di satu sekolah semuanya adalah wajib menjadi anggota pramuka. Itu diatur. Wah, mana ya regulasinya? Ada. Iuran pramuka itu diatur oleh Undang-Undang 4 Undang-Undangnya nomor 12 tahun 2010 tentang pramuka. Kemudian diatur juga lebih detail lagi oleh Permendikbud nomor 63 2014 tentang ekstrakurikuler wajib pramuka. Nah, di situ ditentukan bahwa berdasarkan Permendikbud nomor 63 2014 pramuka gugus depan jalan kalau ada iuran dari anggotanya yang disebut iuran wajib, kemudian dari sumbangan masyarakat dan sumbangan lainnya. Itu semuanya ada aturannya. Itu disebut iuran. Nek iuran sama betul? Sami besarnya nek satu siswa 2.000 ya 2.000 kabeh. Tapi bukan dikatakan pungutan. Mengapa? Karena fungsinya adalah untuk operasional pribadi, bukan untuk sekolah. Jadi organisasi. Termasuk PMI, iuran sana ya? Iuran. Jadi kalau masalah bilang iuran nggak bisa, keliru karena tadi tidak diluruskan dengan regulasi-regulasi yang mengikutinya. Ini yang perlu kami sampaikan biar minimal kita semua terbuka hatinya, terbuka mana bahwa ternyata tidak semuanya itu dilarang. Yang dilarang itu hanya pungutan. Ini sedikit pemahaman berkaitan dengan regulasi tentang pungutan dan sumbangan yang diatur di Permendikbud 44 2012. Itu pedoman Bapak Ibu Ketua Komite menggali dana nanti. Oke. Terus bagaimana mekanisme terkait dengan penggalian? Nah, kalau komite menjalankan fungsinya itu diatur khusus oleh Permendikbud 75 2016. Itu satu-satunya regulasi yang melindungi panjenengan semua. Jadi perlindungan hukum jenengan yang pertama secara nasional adalah Permendikbud 75 2016. Jadi Bapak Ibu Ketua Komite sedikit buatan ragu-ragu ketika jenengan ingin meningkatkan layanan mutu pendidikan di sekolah, karena diatur. Pak, kalau dilaporkan selama kita sesuai dengan regulasi tadi, nggak bakal jenengan kena masalah. Ini sudah kita buktikan. Setahun kami menerima ratusan laporan, yang laporan grup dan sebagainya. Semuanya kita fasilitasi teman-teman kita sekolah menjawab dengan regulasi itu. Tidak ada satupun yang dibahas oleh gubernur, karena kita kuat dasar hukumnya. Itu yang penting. Tapi kalau kita nggak memahami, yang jawab nggak sesuai ya Kak Omar ini, maka sesungguhnya semuanya itu bisa tegas dikala kita semua memahami regulasi yang ada. Kelemahan kita di pendidikan adalah lemah sekali dalam memahami regulasi. Ini sudah 2 tahun saya melakukan sosialisasi. Akan saya tanya kepada teman-teman kepala sekolah nanti, apakah teman-teman sudah melalui mekanisme yang diatur atau belum? Ini yang penting. Maka harus ada sebuah langkah evaluasi. Kalau tidak, ya nanti kita akan melakukan aturan baru. Untuk itu Bapak Ibu, kita kembali di tugas tadi saya terkait penggalian dana dengan Permendikbud nomor 44 2012. Sekarang saya akan bicara mekanisme pelindungan Bapak Ibu Ketua Komite dalam menggali dana, dalam melaksanakan tugasnya. Fungsi komite yang sangat mulia, fungsinya itu panjenengan itu meningkatkan layanan mutu pendidikan. Bukan biasa Bapak Ibu
Ketua Komite meningkatkan pelayanan mutu pendidikan. Monggo Bapak, nembe mawon monggo. Pinar. Maka untuk melaksanakan fungsinya tersebut, komite memiliki 4 tugas. Nah, 4 tugas ini, tugas komite diatur di Permendikbud 75 2016. Satu tugas pertama adalah komite memberikan pertimbangan pada program-program yang disusun oleh sekolah. Maka tugas itu salah satunya Pak, jenengan sering disuguhi tapak asma nggih. Abang tahun teman-teman kamu kan nyuwun tapak asma nggih, jenengan. Itu sesungguhnya bagian dari implementasi praktek dalam memberikan pertimbangan. Nah, belum ngatur pisau. Ketika Bapak mau tapak asma aku langsung di tapak asma nih, diwaos rumin, dipelajari rumin. Jadi misalkan yang tapak asma ini ya 2 hari 3 hari. Ya teman-teman yang mengajukan draft jangan mendadak. Harus diberi waktu sekitar 3 hari untuk atau seminggu lebih baik supaya Pak dipelajari. Bapak Ibu Ketua Komite itu luar biasa karena fungsinya tadi memberi pertimbangan. Untuk memberi pertimbangan harus menggali benar pentingnya ora dicantumkan jangan-jangan ini juga penting. Maka ini yang perlu pertimbangan itu di program-program sekolah. Misalkan Pak Komite menggali permintaan paving, halaman penting banget tapi di sisi lain sekolah itu masih literasinya, pembelajarannya masih kurang. Maka yang namanya paving ini bukan menjadi yang penting banget. Pasti Pak Komite lebih mengarahkan kepada mutu pelayanan pendidikan. Meskipun itu juga baik pelayanan, tapi itu enggak. Kalau misalkan halamannya nggak di paving, kira-kira pembelajaran terganggu betul? Kan betul nih, namun kurang nyaman seketik. Kecek misalnya tuh tapi ada yang mutunya ini harus SDM yang mutu. Maka komite lebih mengarah niki sakit diatur pirsa sekolah. Bu Bapak, niki kan tidak penting lagi untuk sementawis dipentingkan sing penting rin. Atan niku misalkan praktek dalam memberikan pertimbangan jika itu ada. Atan. Sakit itu kami itu pertimbangan. Nah, nek ampun setuju jenengan pun paham programnya kartu tapak asma. Itu biasanya jenengan suatu tapak asma di RKT, RKAPBS, RKCM, nanti nggih, RAPBS rencana belanja anggaran sekolah ini sing atau RKAS. Iku kados niku pasti kudu wonten jenengan. Nek sampun jenengan tapak asma, kepala tapak asma nembe kula dari Pak Adi. Terus pun sah. Jadi fungsinya adalah benar-benar anggaran secara sah. Jadi jenengan punya peran penting itu menentukan. Nah ini yang kadang tidak pernah diulas sampai detik itu. Maka pemberi pertimbangan menjadi tugas komite di dalam menjalankan fungsinya sebagai peningkatan pelayanan mutu pendidikan. Itu diatur di Permendikbud 75 2016. Tugas kedua. Ini sing jenengan paling biasanya disuruhnya tengah-tengah dulu. Tugas kedua ini sing paling diprimadonakan. Apa itu? Suruh menggali. Dan itu tugas berat jenengan karena bersentuhan dengan masyarakat. Tugas penggalian dana inilah yang sesungguhnya sering dipertentangkan oleh masyarakat sehingga jenengan kadang bisa Allah komite tugasnya menjalin duit harus boten. Nah, padahal mulia tugasnya, tapi masyarakat melihat dari sisi kacamata mereka menggali dana. Padahal itu salah satu dari 4 tugas. 3 tugas nggak boleh dibirsani, memberi pertimbangan diabaikan oleh masyarakat. Ya. Tapi sing biasanya penggalian dana, termasuk rencana-rencana dulu loh. Nek tapi butuh duit jenengan, coba kalau diundang kayak gitu.
Ini contoh ini. Nah, untuk itulah dalam menggali dana tadi pedomannya dengan Permendikbud nomor 44 2012. Tapi menjalankan fungsinya sesuai dengan Permendikbud 75 2016. Jadi dua ini nggak bisa pisah. Nah, masyarakat, teman-teman kita pahamnya bahwa komite menggali dana yang berdasarkan Permendikbud 75. Inilah kekeliruannya. Cikal bakal masalah ada di situ. Padahal saling belajar. Jadi kalau dana urusannya adalah tadi 44 2012. Kalau tugas komite, fungsi komite khusus diatur di 75 2016. Namun kali Pak, pedoman jenengan di lapangan yang mau kali. Mungkin familiar lah, insya Allah sama lagi Pak. Buatnya perlu diapalakan, mungkin buatnya ngapalakan. Anu sering ngomong, sering ngomong biasanya apal, memahami di sini. Oke, penggalian dana. Nah, saya kan boleh tanya nih, ketika Bapak Ibu akan menjalankan tugas memberi pertimbangan penggalian dana yang ketiga adalah pengawasan. Tugas ketiga itu mengawasi Bapak Ibu. Komite itu pengawas sekolah juga. Bukan hanya ibu pengawas, jangan ngatur pengawasan. Mari pengawasan pada jalannya kegiatan di sekolah. Baik itu dari sisi penggunaan dana posnya maupun dari sisi kinerjanya maupun dari sisi pembelajaran. Itu komite mengawasi diperintah secara tegas di Permendikbud 75 2016. Itu perintah tugas. Yang tugas keempat adalah Bapak Ibu sebagai penyambung lidah, penyambung libatnya masyarakat ke sekolah maupun dari sekolah ke masyarakat. Wih, job upload. Nah, maka saya akan kembali ke tugas. Nah, dalam hal menjalankan tugasnya, komite itu wajib memiliki dasar hukum yang kuat sebelum menjalankan fungsinya. Apa itu? Bapak Ibu kepala sekolah, sudahkah Bapak Ibu kepala sekolah memberikan perlindungan hukum pada teman-teman kami komite di dalam menjalankan tugasnya? Sudah. Apa itu? SK. Nah, perlindungan hukum paling utama Bapak Ibu Ketua Komite dalam menjalankan tugasnya adalah harus menerima SK penetapan keputusan ya pengangkatan dari kepala sekolah Bapak Ibu semua. Sampun Nabi? SK-nya sampun Nabi? Sampun. Untuk sedereng. Sampun sedoyo. Alhamdulillah. Ngacung sedereng. Buatan saya ragu-ragu. Sing dari nate mirsani SK komite ngacung. Halo? Dari mana? Oke, mantap. Tapi kepala sekolah teman-teman kami sudah membuat ya, seluruh ya. Terima kasih. Berarti panayanya yang terbaik ini Mas Ladi. Anak kemarin dari 18 kecamatan baru 15%-nya yang membuat. Berarti nek Panayasa sudah semua tengah cumi jempol. Tepuk tangan untuk Panayasa. Ini bagus. Mengapa kita karena itulah perlindungan hukum paling utama buat teman-teman ketua komite. Lapak anu ora payu kowe. Ampun dipirsani selebar kertas itu nggih. Nek nggih utang kula mboten aku niku. Nggih, mboten saged nggih boros mboten saged. Tapi bukan masalah untuk borosnya, tapi itulah sesungguhnya perlindungan hukum pertama jenengan. Kalau jenengan menjalankan sudah punya SK, ketika diperiksa Pak, ada inspektorat tahu bahwa komite sakit kecil, SDB bahwa pagar gunung ini kalau sakit itu, oke? Nah pagar gunung 1, sekolah penggerak ya, benar ya? Oke, Pagunungan ya Pagunungan ya. Kemarin kita kumpul di sana juga. Oh pejawaran gitu, kelalen apa Darsono ya? Pananggungan. Aku bingung gitu.
terlalu familiar drama itu. Nah, ketika ada pemeriksa mau minta keterangan panjenengan, pasti tuh penegak hukum akan tanya panjenengan SK, bukan perlu tanda lain-lain. Pak, sampun nanggung SK saking kepala sekolah deh. Bener, sampun. Sopi nyun, bukti ini pun. Tesnya kepala sekolah itu apa jenengan? Kan kata, pasti tanya itu. Kalau misalnya belum, kepala sekolah ini disimpan, maka di sekolah wajib menyimpan nih, wajib saat supaya teman-teman kita ini terlindungi. Maksud saya, teman-teman kepala sekolah jangan mengabaikan itu. Oke, tapi terima kasih sudah ada perlindungan hukumnya. Artinya sudah menjalankan tugas panjenengan sesuai dengan Permendikbud 75 2016. Itu satu yang saya tanyakan pertama. Kedua, kalau sudah punya SK, perlindungan kedua apa? Halo, teman-teman? Kepala sekolah, perlindungan kedua untuk beliau-beliau ini apa? Ini tugas akan menggali dana. Apa perlindungan kedua yang harus susun? Membantu menyusun anggaran dasar rumah tangga komite. Sampun kagungan dereng. Nah niki kula ingetaken malih. Niki fungsi evaluasi. Nek dereng diusahakan disusun. Mengapa? Karena anggaran dasar rumah tangga komite ini adalah mencakup tentang isi dari tujuan komite itu, tentang tugas-tugas komite diatur di situ. Jadi alure bagaimana jenengan akan rapat kapan, itu isinya, termasuk mengatur hak dan kewajiban komite. Itu ADART. Pertanyaan kedua itu anggaran dasar rumah tangga komite. Pak komite tuh sudah bingung gawe ini kepriye. Mungkin kepala sekolah kayak bantu dengan. Siap nih teman-teman kepala sekolah nih? Apa nggak digawe nih? Tapi saya minta nih kekurangan yang ada ini sungguh tolong dilengkapi di tahun 2024 ini. Kami ingin 2025 besok seluruh komite di Banjarnegara sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Apik, loh selama ini kita jauh dari regulasi. Ketika diperiksa ditemukan asumsinya kalau APH Pak, APH mencari masalah. Padahal saya tanya dua aja itu satu sudah jadi masalah. Masalah dicari di dinas pendidikan begitu mudahnya oleh beliau-beliau. Maka saya tidak pernah menyalahkan APH melakukan tindakan karena memang kalau kita rasakan kita sendiri sesungguhnya tidak introspeksi bahwa kita masih banyak kekurangan. Jadi nggak perlu sombong, nggak perlu kita merasa sempurna. Pasti kita banyak masalah. Tapi apa? Apakah kemudian kita biarkan jenengan karena masalah? Nggak bisa. Apapun yang terjadi, kami tidak akan mengorbankan teman-teman semua. Kami sebagai pelayan jenengan, sebagai orang tua kami pasang batu ketika ada masalah gitu. Sering ngoten kula pasang badannya dulu. Sering kula cerita sedikit nih tentang pasang badan. Baru-baru ini ada laporan dari sekolah nganggo pernyataan nih. Wow, soalnya kuat banget. Laporan nganggo pernyataan. Tapi saya yakin ini kepala sekolah yang tidak paham pada regulasi dan mekanisme kerja mereka. Laporannya kemana Pak? Orang tanggung-tanggung, langsung ke Polda. Hebat bukan? Malam-malam saya bel oleh Polda. Kailing ada laporan tentang ini. Oh iya, terima kasih informasinya. Tapi yang namanya orang laporan kan tidak boleh disebutkan ya, dijaga privatisasinya. Tapi saya kan nggak kalah situ kan. Hanya masalah ini pasti lahir dari mana, saya bisa detek itu. Ya ternyata benar nggak masalah.
Saya sampaikan, bukan apa yang saya lakukan, saya cukup mengambilkan bukti-bukti yang ditujukan. Tidak ada. Kita kirim, malam itu juga kita selesaikan. Hari berikutnya kita selesaikan. Kami diam. Pak Adin saja tidak saya aturin dulu, bukan jadi gundah. Ya, kalau ada aturan hukum kan kadang-kadang panik ya, nggak usah panik. Ketika ada masalah hukum tidak perlu panik. Kita diberitakan negatif tidak perlu panik. Contoh yang di Wana Yasa kemarin mana Bapak Ketua Komites kita, Budi, ketuanya? Ketua Riki baru Bunja, Pak. Oh, Iya. Bunja. Nggak ada wakilnya? Enggak. Sulit sekali, Pak. Jalan yang Oh sulit ya, mohon maaf ya karena memang jalannya terputus, dimaklumi ya. Nah ini contoh kami mengelola pembangunan SD Swita dengan nilai 1,2 miliar. Gede nih Pak, sudah jalan dibangun dicor, sudah dikasih sakanya sudah dicor, mau masang dak. Oke. Tapi begitu kami ingatkan penyedianya tidak mengikuti kaidah-kaidah yang saya tunjukkan, maka kami melakukan prosedur hukum tahap demi tahap. Saya masih berbaik hati, orang juga kami punya rasa karena mereka juga ingin manusia yang ingin mencari rezeki. Tapi saya kan mengarahkan untuk yang benar. Kalau nggak benar saya tegas. Tahap pertama, kasus pertama itu dari pondasi. Lahirnya pondasi sudah kami detek. Ini mau macam-macam ini. Loh, mengapa pondasi begini? Pondasi itu namanya struktur bangunan, utamanya ada pondasi. Kalau pondasinya nggak beres, apalagi muncul tingkat, jangan main-main dengan pondasi. Nggak sespek bongkar kita. Suruh bongkar lah. Siap, kita cara tak diamkan, ternyata tidak dibongkar, hanya sebagian kecil untuk menggugurkan kewajibannya dibongkar. Siap, nggak sespek, nggak bisa. Memaksakan diri terus, kayak Pak Joko sini. Nama itu Pak Joko sih orang wani nanti kan, gitu ya. Terus lagi belum diperbaiki dicor atasnya, dianggap bahwa nanti pondasinya udah dilihat. Tapi saya tahu, teman-teman kami tahu, tim teknis tahu bahwa itu belum diperbaiki, suruh bongkar lagi. Nah, dari pahalnya kapan Bang? Karena selama belum bisa spek, tetap kami minta bongkar, perbaiki kalau sanggup. Ada itu berita caranya, sanggup, kasih waktu 1 minggu. Semakin hari, semakin mereka terus jalan semaunya. Mereka mengarahkan kita bahwa kita dianggap akan mengikuti mereka. Nanti tenang aja lah, terakhir duitnya menang. Begitu ya, otak mereka begitu masalahnya. Nanti selesai lah, kalau jadi pasti diterima. Dianggap begitu, maka dicor lah gitu Pak Joko ya. Sekali dicor, Pak Joko juga gede-gede. Mau ngecor saja udah saya ingatkan. Kim jamin pakai seperti ini di listingnya, nanti cor-corannya isi. Ini bangunan lantai 2 loh, harus sembarangan. Jamin Pak, oke silakan kalau menjamin. Tapi nanti pada saat sudah kering akan saya cek, tak martel di situ. Nanti kalau keras, oke lanjutkan cor kedua. Nah ini udah masuk SM3, ternyata mereka tidak jalankan, ternyata cor-cornya di luar spek sama sekali. Baik lantainya maupun tulang-tulangnya sangat bahaya di tempat non sewu Swidak yang begitu rawan dengan gerakan tanah. Loh ini bahaya banget. Loh kalau saya terima kemarin Pak Joko itu dicor, atasnya kuat, bawahnya nggak kuat, begitu gerak seperti ambruk. Korbannya siapa? Siswa dan guru-gurunya. Aku gue orang suwi-suwi langsung mlebu penjara di Jawa. Us orang alasan apa berarti pengawasan tidak kuat, gitu kan? Pasti ada sesuatu. Ketika bangunan itu runtuh, pasti ada main-main di antara kita.
itu maka kami nggak main-main sama sekali. Kami Pak Kodim bersama-sama dengan tim teknis tegak lurus kita tunjukkan. Maka terakhir begitu dibuat bongkar, tidak sesuai kita suruh bongkar semua cor-coran yang sudah jadi. Berapa tiang itu yang cor-coran besar-besar itu hancurkan semua. Lorot orang sanggup, yang ngeyel Pak, betul itu ngeyel dan tidak mau menggunakan aturan yang benar. Akhirnya apa? Udah begitu cor-corannya yang masuk, kita cek dengan hammer test. Jadi ngetes cor-coran dengan kita bahwa mau penyedia mau korupsi dengan campuran yang itu akan ketahuan. Zaman canggih, cukup ditorok dengan hammer test, dia akan menunjukkan kualitas dari beton ini berapa kekuatannya. Di bawah 100 apa di atas 100. Nah, cor-coran lantai 2 minimal itu kelas 175. Standarnya yang paling tinggi dan 225. Apa yang terjadi di Swida? Di bawah 100 Pak. Di bawah 100 hampir seluruh titik kami tes. Itu ya Pak Satria ya. Kami tes semuanya. Nah, dasar ini mau kita rapat, akhirnya kami hentikan proyek itu, kami hentikan. Wah, muncullah di media Tipikor pembangunan SD Swida mangkrak dan dana sudah dicairkan 100%. Kata siapa ini? Apakah saya panik? Santai, wong kita sudah tegak sesuai aturan ya, sesuai hukum yang berlaku, ya santai aja, ngono diberitakan rekan nasional. Enggak panik sama sekali saya, karena kami tidak menerima serupah pun dari kegiatan itu. Itu yang penting. Kalau kita akan tegas harus seperti itu. Ini siap-siap sakit duit ya, ya jalan aja gitu. Rubuh baru merasakan maju. Nah ini yang perlu ditegakkan bahwa kami ingin seperti itu. Maka Bapak Ibu, apakah kami tanda tangani pencairan yang 49%? Tak serupiah pun kami tanda tangani. Terus uangnya udah masuk ke penyedia loh, 350 juta. Uang mukanya DP-nya udah diambil oleh mereka. Saya nggak peduli itu. Saya berjalan di koridor hukum. Karena apa? Sekali saya tanda tangan, pasti akan saya diperiksa dasar hukumnya mana kamu menandatangani pencairan. Pencairan uang muka wajib, tapi ketika pencairan berikutnya nggak bisa. Saya harus melihat. Nggak anggapannya penyedia bahwa uang yang sudah diterima jadi enak-enak, yang simpan diterima DP. Terlalu bodoh itu. Dianggap bahwa uang yang sudah masuk tidak akan diminta kembali gitu kan. Ya ngomong sama teman-teman penyedia lain, yang simpan selama 350 juta, terus ayam banget, enak banget teman-teman, duitnya baik. Nggak bisa begitu. Ini contoh. Nah akhirnya begitu rapat terakhir pemutusan kontrak, dia mengakui kesalahannya, tidak tegas, kami tidak mengikuti perintah dari dinas. Ya udah, nasi sudah jadi bubur. Kita memberi edukasi pembelajaran para pemborong. Kita nggak main-main tentang mutu. Dalam sejarah dinas pendidikan baru pernah ada pemutusan kontrak dengan tidak dibayar. Baru pernah. Kami belum pernah, katanya teman-teman, belum pernah ada putus kontrak. Termasuk kemarin dari pemerintah daerah juga gitu. Saya dipanggil oleh Pak PC, oleh Pak Sekda. Gimana Leling itu proyeknya nggak dijalankan, eman-eman banget. Saya sederhana jawabannya, kami lebih mencintai, lebih sayang anak-anak saya daripada bangunan dari akan membunuh anak saya. KPK Pak, periksa enggak Pak, nyatanya udah sesuai. Rapat mereka nggak mau tanda tangan, aku peduli dengan tanda tangan, karena kami sudah melangkah lebih jauh tentang hukumnya. Maka penyedianya nggak mau tanda, nggak masalah buat saya. Silakan itu Pak dengan baik. Tapi nanti uang akan kembali. Dan saya hanya bayar mereka adalah tentang pembongkaran gedung ya Mas ya. Pembongkaran gedung yang tadinya di depan ada gedung lokal dibongkar, sekarang tidak ada. Itu yang saya bayar 1,6 juta dari 300 sekian.
hanya dipotong itu. Paling benar-benar sudah ada manfaatnya. Jadi sesuatu yang bisa dibayar ketika ada manfaatnya. Maka bagaimana itu Bapak, silakan angkut, silakan bawa pasirnya semua, besinya, pondasinya ada di situ ya Mas. Itu dipotongnya nggak apa-apa Mas, bahaya itu sebelumnya ini. Tapi besok dibongkar lagi sih. Ya. Nah besok kita bangun kembali, tapi akhirnya tidak pakai 1,2 mipil, bawa dulu, jadi coba dulu seperti apa baru ke atas. Itu contoh ketika kita berjalan sesuai dengan regulasi. Jadi kita tahu, oh ada wartawan namanya saya, keterangan dari mana? Saya bertanya di sana, jangan saya tak tanya itu sumbernya dari mana Mas? Jangan bisa memberitakan saya seperti itu. Ini Pak, dari kepala sekolah orang nganter belum bisa dikatakan Pak Sopo. Ya kita kan sering banget dengan selintas saat itu. Gak bakal hari masyarakat ini, gak apa-apa masyarakat tahu. Saya gak menyalahkan. Prinsipnya kami tidak melakukan itu dan dibuktikan. Sekarang selesai tanpa adanya pemeriksaan pertanyaan dari APK. Oh enggak, aku bayar Pak, saya terima. Pemeriksaan sampai sekarang tak jamin gak selesai. Semuanya kan kena. Ya Pak Hajinya saya remuk, nyaman, jadinya kita nyaman, santai aja. Jadi kalau dilaporkan ketika kita jalan sesuai dengan aturan, ternyata kita aman saja. Maka pentingnya kami hari ini menegaskan pada teman-teman kepala sekolah, kepada teman-teman kami, mitra kami, komite, minimal yang melindungi dengan ditegakkan. Atau sih, itu pentingnya itu loh, buat nopo-nopo, buat kepentingan lain-lain. Pentingnya teman-teman komite itu nyaman kerjanya karena jenengan sudah sangat berjasa buat pendidikan di badan negara. Maka ya sekali-kali lah ketemu seperti ini, ngaten nggih, ya minimal jenengan punya hak ya dijalankan. Hak wonten lho Pak. Nanti di ADART-nya diatur, kewajibannya juga jangan hanya kewajiban. Itu salah satu. Terus maka dalam hal Bapak Ibu menggali dana, nanti anggaran dasar sudah ada. Tadi hasil dari penelaahan pertimbangan yang akan diajukan, tugasnya menggali dana, jenengan jadikan sebuah bahan yang disebut, kalau mau rapat membawa apa? Enggak apa-apa. Kalau mau rapat Bapak Ibu komite dibekali apa oleh jenengan? Berapa Pak? Programnya kan mau suruh rapat. Ini rapat wali murid penggalian dana. Apa yang jenengan siapkan bersama komite? Menyusun proposal dari anggaran hasil pertimbangan. Jadi ada kaitannya urutan. Oke? Jadi hasil pertimbangan tadi di awal itu yang akan dibiayain jenengan nanti lari di penggalian dana ini. Dibuat proposal. Sering double proposal? Sudah Bapak Ibu kepala sekolah? Sing seru sih menjawab. Mungkin kan lagi cross check, nek dengan jujur, alhamdulillah. Artinya nek belum nggak masalah, nggak akan ada hukumnya kok. Cuman untuk mengingat kembali, oke? Proposal nih. Proposalnya yang nyusun komite tapi dibantu kepala sekolah, bantu sekolah. Oke, nanti ditapak asbak jenengan. Jadi diketahui oleh kepala sekolah. Semua surat yang dikeluarkan oleh komite wajib ada tanda tangan kepala sekolah. Jadi paradigma dulu keliru. Kalau komite sedang melakukan kegiatan, kepala sekolah nggak mau tahu. Itu urusan komite, nyong orang melu-melu. Ngerti ini gitu dulu. Ya nak? Iya, dengan rapat saja ditinggal bubar oleh kanca-kancaku karena dia takut terlibat. Terlibat dalam mana? Dasar hukumnya apa? Nyong malah tanya-tanya gue. Inilah adanya kesalahpahaman pemahaman regulasi saat itu. Jadi bukan salah jenengan, bukan salah teman-teman saya. Teman-teman kami ditakut-takuti kalau urusan penggalian dana itu urusan komite. Tapi sekarang saya balik.
Di dasar hukum orang kasih jawab nggak ada, tapi kita nggak pernah mentelaah itu sehingga artinya pokoknya nggak komite segala dana ya urusan komite sekolah pokoknya cawe-cawe maka rapat udah tinggal gitu. Baik karena wajib ketika rapat harus ditunggui oleh pihak sekolah, guru-gurunya ya, karena nanti yang akan menggunakan dana yang terenggali siapa? Sekolah. Dan sekolah nggak ikut rapat, nggak tahu alurnya apa digunakan untuk apa. Nah dulu salahnya karena apa lagi? Ketika jenengan gali dana, nah mereka nggak mau karena bagian beberapa orang beranggapan bahwa dana yang digali oleh komite digunakan oleh komite, begitu nggak? Itu yang jadi pertanyaan saya ketika saya masuk kepada pendidikan. Saya tanya, tunjukkan ke saya dasar hukumnya kalau komite menggali dana uangnya digunakan oleh komite, tunjukkan ke saya. Saya tantangannya begitu di depan loh Pak, kita pegang wis pasal mana yang menunjukkan di Permendikbud 75 seperti itu, karena dasarnya dengan Permendikbud 75 nggak ada yang bisa jawab Pak. Maka saya balik bertanya, yang ada di Permendikbud 75 2016 perintahnya bukan komite yang menggunakan, tapi dana yang digali oleh komite akan digunakan oleh pihak sekolah. Itu baru benar. Inilah Pak fungsi meluruskan sebuah aturan. Tapi bisa meluruskan ketika kita paham. Ketika nggak paham nggak bisa, kita ya selalat selili. Apalagi kalau kita berhadapan dengan para ahli. Maka kami meluruskan dulu bukan dengan teman-teman, bukan dengan para birokrat, bukan. Yang saya luruskan bareng-bareng, kita duduk bersama di meja hukum bersama para ahli, pakai etika, bicara, diskusi yang tidak menyangkut atau tidak menyalahkan salah satu pihak. Akhirnya terjawablah saat itu bahwa dana komite selama ini keliru mengapresiasikan atau mengimplementasikannya, tidak sesuai dengan regulasi. Baru disadari Pak. Maka saya bilang, siapa yang kemarin menjadi korban? Siapa yang menjadi korban? Nih teman-teman kita semua Pak, jadi korban. Mereka dianggap menyalahi ketika menggunakan dana komite, dianggap menyalahi. Tapi kita juga dibela. Kita lihat lagi, ketika dana komite jenengan sudah gali akan digunakan oleh teman-teman kami, juga tidak ujuk-ujuk sembarangan digunakan. Harus ada mekanisme sesuai dengan Permendikbud 75 diberitakan. Dana komite yang digali oleh komite akan digunakan oleh sekolah dengan catatan syarat hukumnya sekolah harus sudah menyusun apa lagi? Pertanyaan lagi saya, menyusun apa? Setelah ada dana? Sanes. Menyusun apa? Ini pihak sekolah, sadar komite. Kembali karena dana komite yang digunakan sekolah, maka sekolah harus menyusun SK kepanitiaan. Uslah oke, urut kok. Tapi gampang banget, kesalahan gampang epol. Angkat tak urut terus regulasi, gue si akeh salah ya. Agar kita bicara regulasi, mekanismenya, kita masih banyak melakukan penyimpangan yang tidak sesuai. Ini yang saya luruskan Pak. Ini namanya evaluasi. Ternyata bener dereng maka kataku diperiksa gampang epol apa yang mencari nyomor susah ngeleti masalahmu Pak Eling. Tak lihat dari sisi sedangkan urut anak gus masalah kok orang susah ngeleti. Jawabannya gitu kalau beliau. Maka kami berusaha sedekat mungkin dengan beliau, teman-teman APH. Tujuannya apa? Agar kami bisa belajar tentang kekurangan kami. Jadi ketika dekat bukan kita saat ayem-ayem. Ini teman-teman kepala sekolah, saat kondisi jenengan nyaman, aman, tidak diperiksa,
bukan jenengan terus enak-enak tidur leluasa mengerjakan semaunya. Saya minta saat jenengan sedang aman nyaman inilah belajar memperbaiki kekurangan kita. Ibarat mau tempur, negara aman kan? Jangan menganggap aman negara. Militer begitu. Saat kita diam, nyaman, tidak ada serang, terus kita lengah, nanti diserang hancur. Maka negara juga harus menyusun kekuatan militernya, alatnya, alutsistanya dan sebagainya. Sama, Bapak Ibu kepala sekolah untuk nyaman yang tadi. Ketika sedang dinyamankan, maka bangunlah pemahaman kita pada regulasi. Senjata jenengan bukan bambu runcing, bukan bedil, bukan meriam, tapi regulasi. Termasuk teman-teman komite ini. Itu harapan saya. Jadi nanti pergantian pejabat, pelayan yang di atas seperti kami sebagai pelayan jenengan diganti, sudah ada fondasi kuat. Jenengan ini sudah memahami regulasi. Saya ingin itu. Jadi jangan sampai saya meninggalkan saya jabatan itu bayang Pak. Saya ini diberi amanah, pasti ada masanya. Tidak selamanya akan bersama jenengan. Pasti bergeser kemana-kemana. Selama struktur harus siap. Maka bagi kami mutasi bukan hal yang menakutkan, bukan hal yang harus diminta-minta, nggak perlu, ngalir aja. Kalau Gusti Allah sudah menakdirkan kami jadi pelayan, suatu saat pasti pelayan. Dengan cara apapun mereka pasti sudah tunjukkan, itu aja. Jadi enak. Tapi yang penting ketika di amanah kita benar-benar ada manfaatnya. Nah ini yang totalitas itu sesungguhnya yang sedang saya tanamkan. Saya usaha sebaik mungkin bagaimana saya jadi pelayan Bapak Ibu sebaik-baiknya. Jadi totalitas itu yang saya lakukan. Maka saya memproklamasikan Bapak sebagai negara. Ngundang saya nggak perlu mikir apa-apa. Udah nggak perlu kasih apapun, nggak usah kasih honor. Sekarang itu terproklamasikan. Saya hanya mau ketika saya diundang di kabupaten lain, beda, Pak. Tapi kalau di Banjarnegara, insya Allah kami akan melayani dimanapun. Sudah saya tunjukkan, ya di Gunung Langit saya sudah sampai, ke Sangkalan sudah sampai, diminta untuk rapat komite Pak. Asal kami masih ada. Jadi Bapak-bapak ketua komite, jika di wilayah Panjenengan masyarakatnya sulit memahami, boleh jenengan minta bantuan saya. Saya tak datang teman jenengan, saya membantu jenengan melayani teman masyarakat di wilayah jenengan untuk memahami bagaimana sih menggali dana yang benar sesuai regulasi yang tepat. Ambil Bob, orang seminggu-minggu di bidang bening ya cukup Pak, ampun. Orang menggali transfer, orang menggali apa, udah santai saja. Insya Allah akan ada. Gigi, tidak nek misalkan, mengumpulkan atau misalkan. Nah, ini pun berarti mau menyadari nih Pak, ini pun aja. Nah, karena bangunan menyadari, gampil kantor menyesuaikan tadi senang regulasi ini. Yang dandan itu. Nah, ini yang pentingnya kami lakukan. Untuk itu dalam penggalian dana tadi, tolong teman-teman kepala sekolah diingatkan kembali. Nanti kalau dana sudah digali, ini yang jadi pendalam jenengan komite kan, nek pada kon nyumbang karepe dibagi rata gitu nih. Nah, ini penting kalau tegaskan ke teman-teman komite, Pak Ketua Komite dan Ibu Ketua Komite, ampun daerah itu, ampun nantos dengan setujui, ya sebagai rata baik, ya wes setuju. Dan dosen apa nih? Pungutan Pak, ampun itu hukumnya belum pungutan. Sinaosa panjenengan melalui rapat paripurna kata niku. Ini penting, mulanya kalau nyuwun jenengan mengendalikan, jenengan atur sederhana mawon. Bapak Ibu, nek jenengan nyumbang kedah sami, niku mungkin jenengan mateni kula asli. Sebab menurut ini disebut pungutan, ini satu pungutan liar nggih. Nek pungutan liar kan betul apa, ujung-ujung jalur duit ditarik. Nek niki pungutan kalau kurang, niku mboten asal niku Permendikbud melarang kula asli kula. Ini konten aturan hukumnya Permendikbud 44 2012 ngata minimal kan jangan harus reguler kan komitenya sedikit hukumnya mau kan bagus di mata masyarakat kan
berarti oh iya punya bekal hukum. Itu pentingnya dulu Mas Edero. Ampun pelu anak LSM takoni. Kamu kotoran? Boten terus. Oh, bal-balan sama LSM kayak gitu. Nah saya kayak ingin di Banjarnegara ada. Oh kalau LSM lebih ruangnya aku tak tahu tentang PSM, yang seneng banget Pak. Tantangan buat saya ketika ada LSM masuk ruangan saya bertanya dengan Luis Takuliti Sendang. Apa kemudian mereka terus ya apa diskusi biasa. Beliau enggak wanita paling terakhir ya di Pak di Punan ulang yang transport iya apa-apa. Kan juga ngomong enak tapi tidak menyinggung. Beliau juga jadi paham sehingga tidak semena-mena mengintimidasi jenengan. Gitu kan? Jenengan misalnya yang viral di Kebumen. Anak pengawasnya, anak kepala sekolah dibunuh-bunuh, komite dan wah goblok orang ngerti. Komite apa orang ngerti hukum dan sebagainya. Lah, mau orang tengah sosialisasi. Oh, kok ngerti goblok-goblok nambah. Nah, ketemu dengan saya beda. Apa yang bisa saya bantu? Ada yang saya berulang kami silakan duduk Mas. Saya tanya dari mana? Saya LSM Pak. Oh iya, ada yang bisa saya bantu. Bahasa itu yang selalu saya sampaikan ke mereka. Ada Pak, ini ada laporan. Oh iya, terima kasih. Jadi dilaporkan ke kami, saya langsung ucapkan. Oh terima kasih. Ada masukan buat saudara. Lapornya tentang apa? Tentang ini. Terus akhirnya saya menjelaskan. Apakah ini benar? Pasti LSM begitu. Ini sudah melakukan pungutan. Bentar dulu Mas. Kalau saya nggak tahu, apa bisa mencegah itu? Nggak bisa. Maka ketika mereka tanya, ini melanggar ini Pak. Bentar dulu Mas. Saya jelaskan ya. Apa yang dilakukan teman semesta sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini regulasinya. Akhirnya politis segalanya. Jenengan itu dari mana dasar hukumnya mengatakan itu? Balik bertanya Pak. Jadi nyerang tapi halus. Tapi kena jantung nih langsung mandi. Seperti itu. Udah kalau beliau udah ini memahami, beliau tidak akan melonjak. Dan beliau akan iya Pak, catur kan disekat Pak langsung. Sekat Pak udah. Mulai ini pentingnya teman-teman kami memahami regulasi haji sehingga nggak akan berpanjangan itu. Nah kembali dana bersama sampaikan ya Bapak kalau berbeda itu tidak harus besar. Jadi nyumbang ben punya sumbangan, ini kan bicara hukum ya. Bicara hukum beda itu tidak harus banyak. Jangan mendika cok belanja teng supermarket, teng situ belanja di Alfamart. Ini kalau nonton kadang-kadang anggaran harga 100.000. Nah, ditulisnya kan 99 sekian ya Pak. Mengapa? Karena kalau di atas itu dia kena PPh. Maka penjual karena dia tahu hukum, maka turunnya 0,1. Ngerti nggih? Hanya 0,1 di mata hukum beda betul. Nah ini jenengan orang apa-apa nih gitu ya secara pasar, tapi di mata hukum beda. Maka kan jenengan itu sumbangan pada nih Pak beda 0,1 rupiah. Wis mending lu beda Pak, bukan urusan masalah ini masyarakat itu nyumbang dulu beda-beda. Anak sing 90 sangat rupiah, anak sing 150 kan sedih kan? Beda Pak dengan 100, kecuali 100 kabel ya. Mutan. Nggak ada yang sama Pak, ada yang bayar 90, ada 10, nggak masalah. Tapi secara heterogen satu sekolah berbeda-beda. Itulah hukum Pak. Jadi hukum adalah jaraknya setipis sehelai rambut. Bisa gawe itu kelemahan. Lo pajak ternyata baru laku kok Pak. PPN 1 juta misalkan ditulis 999. Boten yang PPN kurang serupiah atau ini lah niku tanamkan ke masyarakat. Jadi nek jenengan kalau bayar ke desa 1 sen ya wis lah jenengan bayar 99.000, anu sing bayar 1 siji 105 rupiah. Nek kacek 500 kira-kira masyarakat nampi mboten? Lawang sedikit 500 kan mereka harus nutur. Nggih mboten? Siki bocah-bocah nusul ningali atau gletak
1.500 rupiah dalam jempol di sulit banget. Nah ini contoh apa dengan kabupaten yang boten nggih niku minimal ngaten. Oh iya niki kula teng Karangkobar ngaten. Alhamdulillah laporannya terbantahkan. Jadi laporannya ke gubernur, saya diundang di Karangkobar 1, saya jelaskan masyarakat langsung. Jadi begitu urusan butuh berapa komite menyampaikan 20 juta Gimana? Mesti beda nih, tapi ada standar mereka di pemikiran beliau masyarakat. Panjenengan ini gawa patokan mawon. Maksudnya, misalkan jenengan kan jam dibagi rata, nek dibagi rata rata-rata semetan hasilkan, tapi langsung ditekanan. Nek dibagi kados niku pungutan Pak Bu, masyarakat kata nggih. Mulane jangan bedakan. Sing penting beda boten kata oh iya. Misalkan jenengan bayar sangat asli ketika diputuskan siap boten siap. Mun boten susah menggali pada penting. Insya Allah bisa lebih banyak, bisa kurang tapi sedikit. Enggak apa-apa, namanya anggaran. Atau itu cara mengatasi ketika Bapak Ibu menggali dana kesulitan, memang harus sama. Penyakit Indonesia masyarakatnya memang tahun nyumbang kudu panjang. Gimana? Ini nasional Pak, sebagai negara kan. Bongulung-bongulung kecamatan kok. Sampai penyakit ini. Nah, untuk itu nanti kedua, setelah itu dipahami, tolong langkah hukum berikutnya sesuai dengan regulasi apa yang sudah disiapkan sebelum menggunakan uang. Uangnya sudah masuk, sudah disetujui, main bayar berbeda-beda, sumbangan sumbangan. Terus apa yang disiapkan sekolah dan komputer? Membuat rekening bersama. Iya, membuat rekening bersama. Sampun. Sing sampun menggali dana, mun damel rekening bersama derek Pak Komite. Derek. Niku juga temu. Oke? Kudu Pak Komite perlu tegaskan. Uang yang digali jenengan sebelum digunakan oleh sekolah wajib masuk di rekening bersama. Wajib hukumnya. Dan ini yang sering jadi temuan dan jadi sorotan. Pak, jumlahnya boten kata, orang susah menggali kata boten. Pokoknya masuk dulu. Rekening bersama gampang. Banknya apa Pak? Bebas. Yang penting bank yang sudah punya operasional izinnya resmi. Oke? Sudah membuat berapa Pak teman-teman? Sebagian sudah. Tolong yang belum dilengkapi ini 2024 butuh gabungan semua. Besok ada cek lewat grup. Nyong ngeceknya kalau komitenya tak ugrek gitu. Bapak Ibu Ketua Komite, saudara program ini dari Pak. Wah, kepala sekolah ini separah nih gitu. Ayo bareng-bareng kumpulkan karpor beliau naik gitu. Tanggung jawab bareng. Ya nanti kan enak. Ya kalau udah semua aduh nyaman. Siapapun yang mimpin, siapapun yang bidangnya harus enak. Masyarakatnya paham hukum, masyarakatnya berjalan nyaman kayak negara Irlandia. Ya, orang patuh hukum bukan karena takut dihukum, tapi takut mereka ditiru oleh anak-anaknya, kan begitu. Nih, jadi harus ada rekening bersama yang tanda tangan komite, kepala sekolah dan bendara komite. Oke, itu. Sing ngumpulaken sinten iki? Nek artone pun pada nyumbang bendara komite. Setiap hari harus sekolah komite. Sanggup mboten? Bendara komite setiap hari nongkrong di sekolah gitu. Mendile piring. Sakit diberi pembantu bendara? Bisa diberi pembantu bendara? Bisa tidak? Bisa. Atas siapa? Ada dasar hukumnya perintah begitu? Bendara komite diberi pembantu bendara begitu? Nggak ada. Tidak ada perintah bendara komite harus ada pembantu bendaranya. Nggak ada dari sekolah nggak ada. Lah Pak pripun Pak? Gampang. Kita lagi bicara hukum. Maka kalau ada pembantu, maka kepala sekolah harus mengeluarkan SK pembantu bendahara.
itu nggak ada perintahnya. Jadi kalau nggak ada perintahnya nggak perlu mengada-ada. Bolehkah Pak kita membantu mereka? Oleh orang ye. Nah, agar kita ngomong, ya udah aku tak membantu bendahara komite, angsal boten? Angsal. Beda boten? Membantu dan membantu beda Pak. Nek membantu orang duwe honor. Tapi kalau membantu di honor boten Pak? Jenengan niku pembantu di honore boten? Honor. Udah ada surat tugas saya perintah kok jadi pembantu. Ini kalau membantu siapapun boleh tanpa ada paksaan. Maka bendahara komite untuk di sekolah semua guru boleh membantu mengumpulkan. Jelas nggih? Dikumpulkan boten di rekeningnya dulu pokoknya gurune tapi bendahara komitenya yang memasukkan. Jadi saya ditambahi jelas nggih? Itu jadi enggak ada. Itu udah, rekening udah ada. Tadi SK-nya sudah dibuat. Saya belum cerita SK-nya kayak apa ya. Nanti di SK panitia pelaksana kalau sudah masuk rekening, uang kan diambil. Sebelum diambil, Pak Komite Balai Tapak Asman itu penarikan nih. Jenengan sih disuni irso tadi kerja kenapa? Undi panitia nih. Panitia pelaksananya undi. Nggih. Niku komite memberikan pengawasan, pertimbangan. Nek beliau tidak menunjukkan, ampun dicairkan dikawin ini surat tugasnya kepanitiaan. Ngaten nggih? Jadi saling mengontrol. Apik mboten? Apik, transparansi, keterbukaan jalan. Apik sedikit. Jadi aturan dibuat adalah agar transparan. Ning kita jauh dari aturan. Bukti ini kita kesiapan. Hari ini saya mengoreksi itu pun kita masih banyak kekurangan. Dianggap sepele, yang lagi aman gitu, betul-betul. Ini orang ada masalah. Inilah. Jadi sedia payung suruh hujan. Jadi nanti tolong buat SK-nya. Pertama di SK panitia pelaksana kegiatan PSM itu adalah pertama pembina. Pembinanya nanti cantumkan kepala desa dan perangkat di SK sekolah, ya. Kepala sekolah membuat SK ini tugas kepala sekolah. Pembinanya di situ adalah kepala desa di tempat itu dan perangkatnya itu pembina. Makanya yang namanya perangkat desa tidak boleh jadi pengurus komite karena beliau pembinanya komite. Hukuman perintah gitu, bukan masalah orang ini jadi pengurus, fokus jadi pembina, nang dhuwure niku kan lurusan berkali-kali bro. Pertama kan banyak banget ini, kalau desa pejabat pada jadi pengurus komite atau komite, karena nggak pirsa di sini. Setelah pirsa, boleh pembina di atasnya ya, orang yang makanya kalau rapat beliau wajib ada yang hadir dari desa. Tolong itu harus, karena pembina harus diberi waktu untuk melakukan pembinaan di rapat komite. Itu. Kedua, setelah pembina adalah pengawas. SK-nya pengawasnya siapa? Beliau-beliau ini. Jadi ketua komite dan pengurusnya itu adalah pengawas dalam kegiatan. Jadi jenengan masuk di panitia itu sebagai pengawas, bukan sebagai pelaksana. Terlalu rendah Pak. Hukum diatur nang ngisor, dhuwur kok disuk nang ngisor dhewek. Jelas, niki kekeliruan. Jenengan itu terhormat pengawas. Di bawah pengawas adalah penanggung jawab. Siapa? Kepala sekolah otomatis, baru ketua, sekretaris bendahara maupun dari guru semuanya, dari anggota komunitas sekolah. Gitu nggih? Itu SK-nya. Ya ada seksi perencanaannya, ada seksi belanjanya, ada seksi pelaksanaannya. Begitu. Itu aja cukup untuk SK itu. Nanti mudah-mudahan ke depan setelah kami selesai, kami akan bertemu dengan Pak Wandi dan teman-teman semua untuk memfasilitasi itu. Kekurangannya apa? Nek jangan bingung mau contoh. Karena itu jadi. Iya, karena gitu ya.
Pak, ini contohnya ada RT, Pak, ini contohnya SKN gitu, zaman biyen. Nggak apa-apa, kalau kami semua nggak masalah. Tapi sih kan nak abot banget kudu nilai ekin barang. Agar bulan terakhir kan kudu lembur, ekin Bupati Cempak sampun siap. Mengerjakan dulu 15 menit. Sisa alhamdulillah sih banter Bupati Cempak juga. Saya nggak beban. Ya lembur tapi ya cukup singkat lah gitu, nggak sampai pagi kayak kemarin. Masa nilai dari pagi sampai pagi Pak, setelah subuh baru tidur Pak. Gara-gara kayak teman-teman kami harus dinilai. Banjarnegara masalah Pak, neng nilai so, nung sewu sewana ya satu sih lah gampang. Nasi Banjarnegara, Pak Budik, bojone ora komek Pak. Komek ekin, mau di menderut kayak itu terjadi begitu di saya nggak apa-apa itu. Oke, jelas nih, ada SK-nya. Nanti kalau dilaksanakan kembali ke komite sekolah yang akan membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dilaporan mengundang jenengan, dirapatkan jenengan periksa oh udah sesuai dengan penggunaannya. Nanti jenengan udah oke, ACC dibawa ke rapat komite. Makanya komite wajib melakukan nun sewu rapat 2 kali minimal kan karena itu di perencanaan dan pelaporan. Gampang kok, ngomongnya gampang. Oh, urutannya bagus sistematis sesuai hukum gue yang tersampaikan. Tapi kadang prakteknya yang belum. Nah, tugas kita adalah mulai komitmen untuk menjalankan. Karena saya udah ngomong, yang saya omongkan adalah alur hukumnya. Jadi bukan alur ngidulnya, tapi alur hukumnya. Sedikit kita ngawalkan mengidulakan itu kan bumbu lah ya. Ngomong mau spam, bayar tadi. Itu Bapak Ibu terkait itu, makanya saya minta komitmen bersama untuk membangun kebersamaan. Jadi nomor 1 inilah ketemuan kami Pak, bukan yang saya omongkan, tapi yang nomor 1 dengan saling bersilaturahmi ini itu penting sekali. Kita semakin dekat dengan masyarakat, teman-teman kami semakin dekat dengan benar-benar adalah mitra yang harus dibangun atas kebersamaan. Untuk itu teman-teman, saya berharap bahwa pendidikan ke depan semakin baik karena penyakit pendidikan masih banyak. Ini mana ya, mudah-mudahan guru ini lengkap ya Pak. Mana ya masih kepala sekolah banyak itu udah. Ada yang kurang kepala sekolahnya? Berapa sekolah yang kurang yang banyak? 3, alhamdulillah. Berarti nyong tanda tangan 3 sekolah Pak. Dampaknya ini Pak, sekali di sekolah di kecamatan Manayasa tidak ada kepala sekolahnya, kulus itu tanda tangan SPC. Karena menjemput duit kulus itu tanda tangan Pak. Melas banget. Melas kepala sekolah orang anak, guru ini jalur duit, ngambil harus ketemu saya di kabupaten. Si damu nanti harus cukup duit apa orang? Anggar gerak cukup tanda tangan ini gitu maksudnya. Oh iya, saya begitu karena saya paham teman-teman kami yang di Badayasa dimanapun saya ada kalau minta uang mau ambil di bank tidak harus ke kantor saya. Oh saya pas di Badayasa tak tanda tangan di bank. Alhamdulillah Badayasa orang. Ini yang beberapa kecamatan begitu selesai ngomong tolong apa Pak? Yakin, nggak apa-apa. Karena saya lebih senang begitu, efektif. Artinya guru yang tugasnya ngajar, yang ngajar. Jangan guru yang tugasnya ngajar hanya minta tanda tangan karena ada pas solo, sana Pak. Dah, nggak perlu Pak dengan saya. Terus pokoknya guru sampai langsung Pak tanda tangan. Sampai tak bawa Pak, tenang. Jadi tas dulu di sini ya pulpen kalau cap. Laren ya. Iya. Itu seperti itu. Inilah Bapak sesungguhnya. Nek jenengan jadi kepala desa kayak gitu lah. Orang susah sowan daleme. Oke ngendong, itu namanya nih, gawe mana? Bagus gitu. Pelayanan kelihatannya sederhana, tapi tidak semua orang bisa melakukan itu. Ya, kalau kami seperti itu, ya tadi bagian dari totalitas pelayanan. Karena saya paham benar guru yang sedang kurang, kepala sudah kurang,
terus harus lari-lari mencari hanya tanda tangan, padahal perlu tanda tangan berapa menit, setengah menit betul ngomos. Jadi lupa kan efektif gitu. Nah, kayak wis, alhamdulillah itu. Ini mudah-mudahan membantu teman-teman semua. Tapi tetap saya baca tanya kami ngomong apa juga. Oh kenapa harus kita kayak gitu? Ya udah, Pak kosongan asal. Tak takoni juga. Nih kosong mau beli apa besok? Begitu.